dibandingkan kasus-kasus lain ya. Karena Instagram dia nyambung ke satu sekolah. Memiliki nama lengkap Deodatus Andreas Dedi Cahyadi Sunjoyo, masa kecil pria kelahiran 26 Desember 1976 ini cukup memprihatinkan. Ia lahir dari keluarga sederhana, ayahnya supir angkot, ibunya seorang penjahit. Ia mengenang saking susahnya semangkok bakso harus dibagi sekeluarga. Namun kerja keras pria 45 tahun ini berhasil mengangkat derajat keluarganya. Di awal kesuksesan karirnya, ia berhasil membeli mobil Mercy yang ia tunjukkan kepada ayahnya yang dulu menganggap jika orang sukses selalu punya mobil Mercy. Bagaimana suami dari Sabrina Hairunisa menjajaki tahapan karirnya hingga sekarang? Kalian simak ya 6 transformasi Deddy Corbuzier dari pesulap hingga jadi YouTuber terpopuler. Masa muda. Gambaran masa muda Deddy Corbuzier bisa terlihat dari unggahan foto yang diabadikan puluhan tahun silam. Saat masih SMA, potret Deddy muda tampak berisi. Pipinya tembem, tubuhnya pun belum berotot. Potongan rambutnya saat itu bikin pangling, tampak lebat, rapi dan pendek khas gaya anak muda awal 90-an. Pada foto saat kuliah, tubuh Deddy terlihat lebih langsing, masih dengan potongan rambut yang sama. Awal karir. Deddy Corbuzier mengaku awal tertarik pada dunia sulap karena menonton acara TVRI saat berusia 8 tahun. Saat itu ia melihat seorang pesulap mengubah sapu tangan menjadi karangan bunga. Pada usia 12 tahun, Deddy bertekad untuk mempelajari jenis sulap yang lebih sulit. Karena menjadikannya sebagai passion, ia pun belajar sulap dan tampil di berbagai acara. Deddy memulai karirnya sebagai pesulap dengan tampil di dunia fantasi Ancol, Jakarta. Pada usia 18 tahun, Deddy dikontrak oleh salah satu hotel internasional untuk mendemonstrasikan trik-trik sulapnya. Saat Deddy berkunjung ke Israel, ia mempelajari mental magic dan sejak saat itu ia mendedikasikan dirinya sebagai seorang mentalis. Potretnya di masa itu tampak rapi mengenakan setelan hitam, tatanan rambutnya separuh gundul dan sisanya gondrong. Gaya rambutnya konon terinspirasi dari Kaisar Ming. Pipinya juga tampak tembem dengan ciri khas baret pada alisnya. Merambah karir televisi. Pada tahun 1998, pria 45 tahun ini debut tampil di layar televisi sebagai pesulap. Pertama kali muncul di televisi, Deddy Corbuzier hanya sebagai bintang tamu saja. Seiring popularitas dirinya, pria asal Surabaya ini kemudian dipercaya mengasuh acara sendiri terkait dunia magic seperti memandu acara remaja after school. Pada acara The Master dan Indonesia Mencari Bakat, Deddy Corbuzier didapuk menjadi juri. Pada masa ini penampilan Deddy jauh lebih langsing, outfitnya masih hitam namun lebih casual, tak melulu dengan setelan jas, pelontos depan rambutnya makin menjorok ke dalam. Ia juga menggunakan eyeshadow hitam dan celak di bawah mata. Rambut gondrongnya diikat terurai atau kadang juga dikepang. Kadang juga dengan janggut dan juga jambang estetik. Karir presenter dan akting. Debut sebagai seorang ilusionis dan belakangan menyebut diri sebagai mentalis, Deddy perlahan merambah karir sebagai seorang presenter variety show. Pada 2010 ia mengasuh acara bincang-bincang hitam putih yang eksis hingga 1 dekade.
Ia juga sempat memandu acara kuis Deal or No Deal. Saat memandu kuis di awal dekade 2010-an, ia tampil fit dengan kepala pelontos dan setelan formal dan tubuh langsing. Belakangan, acara yang diasuhnya pun makin beragam, seperti acara kuis pengetahuan Big Daddy, serta sejumlah acara terkait dunia selebritas, seperti Daddy's Corner ataupun OOTD. Selain tampil pelontos, tubuhnya jauh lebih kekar dan fashionable. Sementara karir presentingnya meroket, ia juga mendapatkan tawaran berakting hingga jadi penulis sejumlah film seperti The Mentalist 2011, Sanubari Jakarta 2012, Triangle The Dark Side 2016, Knight Chris 2017 dan juga Bucin di tahun 2020. Selain itu, Daddy juga merilis sejumlah buku, dari buku trik sulap, gaya hidup hingga buku motivasi. Pernikahan dan menjadi mualaf. Pada 25 Februari 2005, Daddy mengakhiri masa lajangnya dengan sesama pesulap Kalina Oktarani. Mereka dikaruniai seorang anak bernama Ascanio Nicola Corbusier. 8 tahun menikah, mereka bercerai di tahun 2013. Secara mengejutkan, pada tahun 2015, Daddy memutuskan undur diri dari dunia sulap. Saat itu ia mengaku ingin fokus membesarkan anak tunggalnya, Aska Corbusier. Kabar Daddy masuk Islam santer terdengar pada pertengahan tahun 2019. Tepatnya pada Jumat 21 Juni, Daddy Corbusier mengucapkan 2 kalimat syahadat di Pondok Pesantren Ora Aji Sleman, Yogyakarta di bawah bimbingan Gus Miftah. Setelah 3 tahun mualaf, 9 tahun berpacaran dan 4 tahun bertunangan, Daddy akhirnya menikahi sang kekasih finalis Putri Indonesia, Sabrina Khairunisa pada 6 Juni 2022. Father of YouTube Indonesia. Pasca undur diri dari dunia sulap dan fokus sebagai presenter, belakangan Daddy juga dikenal sebagai YouTuber. Konten podcastnya selalu dinanti karena kerap menghadirkan tokoh besar dan figur yang lagi viral di masyarakat. Podcast Daddy tak pernah sepi ditonton dan selalu ramai komentar hingga langganan trending. Tak heran reputasinya di dunia maya membuat mantan suami Kalina ini mendapat julukan Father of YouTube Indonesia. Tak hanya menghadirkan podcast, kanal Daddy juga pernah menyajikan siaran langsung seperti pertandingan catur Dewa Kipas versus Iren Sukandar dan duel tinju Aska Corbusier dan Vicky Prasetyo. Meski begitu, podcastnya kerap menuai kritik karena mengundang figur kontroversial atau dianggap cepu atau informan pihak kepolisian. Tak bisa dipungkiri, podcast Daddy Corbusier menjadi salah satu yang tersukses di tanah air. Dalam satu video, rata-rata penontonnya mencapai angka 4 juta. Ia juga memiliki lebih dari 18 juta subscribers. Setiap tahun, Daddy bisa mendapatkan cuan AdSense hingga 38 miliar rupiah atau 3,1 miliar per bulan. Ia pun kini digelari sebagai Raja Podcast dan 5 besar YouTube terpopuler tanah air. Waktunya bilang terima kasih dan jangan lupa klik like dan share video ini di akun sosmedmu, juga sekalian urun komentar. Bye-bye!